diajak oleh mereka untuk punya karakter ingin tahu tentang sesuatu. Nah, di sini tentang keberagaman. Kenapa kita harus punya keinginan untuk senantiasa mencari tahu? Karena dengan punya keinginan mencari tahu, kita akan bersemangat untuk belajar. Nah, kenapa kita harus semangat belajar? Kita bersyukur kepada Allah telah diberikan akal dan pikiran, tidak seperti makhluk-makhluk lainnya, tidak seperti binatang dan tumbuhan. Nah, cara mensyukurinya ya akal dan pikiran itu kita senantiasa untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan. Sehingga dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang memiliki banyak manfaatnya dengan pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Semakin banyak pengetahuan dan wawasan, semakin banyak pula kita akan bisa mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Nah, tentunya itu akan sangat eh, sangat bermanfaat untuk kita kelak ya. Insya Allah Allah juga menyukai, bahkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memiliki banyak kemanfaatannya untuk manusia lainnya. Nah, syarat untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya diantaranya memiliki pengetahuan dan wawasan yang banyak. Baik, berikutnya kita mulai dengan
membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, kalian perhatikan, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, kalian ingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan paragraf, tanda-tandanya. Biasanya kalimat pertamanya diawali dengan penulisan sedikit ke dalam dibanding dengan barisan-barisan berikutnya. Nah, atau ada juga yang penulisan paragraf itu ditandai dengan adanya jarak dari paragraf satu ke paragraf berikutnya. Biasanya satu spasi atau satu garis ya kalau di buku. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf itu dibangun pasti ada gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokok itu nanti akan diperjelas dengan gagasan penjelas atau disebut juga gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, ini namanya juga pokok, berarti harus ada dalam sebuah paragraf itu gagasan pokok. Jadi kalau ada paragraf yang tidak ada gagasan pokoknya, bisa kita simpulkan bahwa paragraf itu tidak sempurna. Bahkan seharusnya tidak ada paragraf itu, karena fungsinya paragraf itu adalah menyampaikan gagasan pokok dari si pembuatnya atau penulisnya. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini adalah adalah rangkaian kalimat-kalimat yang disusun untuk memperjelas gagasan pokok. Nah, kalau kalian mendengar kata gagasan, tentunya sering juga diartikan dengan ide. Makanya gagasan pokok itu ide utama. Jadi kita membuat sebuah paragraf itu harus ada ide utamanya tentang apa nih. Nah, berikut langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Tentunya yang pertama itu harus dibaca paragraf itu dengan cermat. Nah, ini juga harus kita budayakan untuk mau membaca, dan membacanya pun bukan karena disuruh, tapi membaca itu adalah kebutuhan. Kenapa harus dengan cermat? Ya, agar apa yang kita baca kita bisa mengerti, bukan hanya mengejar setoran dibaca, tapi pas ditanya apa yang kalian baca, tidak tahu Pak. Nah, ini berarti bisa kalian memiliki ilmu bagaimana membaca dengan cermat jika terus dilatih membacanya. Nanti membacanya lancar dan bahkan bisa lebih cepat menyerap apa yang kita baca. Nah, langkah berikutnya adalah cermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, tadi kan paragraf itu terbangun atau tersusun dari beberapa kalimat. Nah, dicermati atau diperhatikan. Nah, di sini ada clue-nya. Nah, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu kan, mana ya gagasan pokoknya, mana gagasan penjelasnya. Nah, maka teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Nah, ada juga caranya. Berikutnya adalah harus diingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf itu dapat terletak di awal, di akhir, atau bahkan bisa di awal dan di akhir. Berarti ada dua gagasan pokoknya. Atau di seluruh paragraf semuanya gagasan pokok. Biasanya kalau di seluruh paragraf itu tentang daftar informasi. Nah, tapi Bapak kasih tahu biasanya di awal, kalau nggak di akhir. Itu yang sering dilakukan oleh para penulis atau pembuat paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya kita praktek dengan membaca dulu ya, membaca teks yang ada di buku tentang keberagaman budaya Indonesia.
Judulnya apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ini judulnya Pawai Budaya. Nah, kalian baca eh, bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kalau dilihat, ini ada paragraf pertama, ya. Paragraf kedua di slide ini, lihat ini ada tandanya sedikit ke dalam. Berikutnya barisannya rata, di kiri rata ya. Terus berikutnya ada berapa paragraf ini? Kita lihat. Nah, ini berarti ini paragraf ke-3. Terus yang ini juga paragraf ke-4. Dan ada lagi. Nah, ini menjorok ke dalam ya, sedikit ke dalam. Awal kalimatnya itu juga termasuk paragraf, berarti ini paragraf ke-5. Nah, bacaan ini ada 5 paragraf. Tolong dibaca nanti dengan cermat ya, jangan tergesa-gesa, tapi selain dengan teliti juga tentunya sambil menghayati agar bacaannya bisa kalian dapatkan maknanya. Nah, ingat, buku memberi peluang untuk belajar dari ribuan guru terbaik di dunia. Perlu kalian ketahui, bacaan yang kalian baca nanti, bacaan ini itu yang menulisnya adalah guru-guru terbaik. Ya, bisa membuat sebuah bacaan itu guru-guru terbaik. Nah, dengan buku itu punya peluang kita itu untuk belajar dari ribuan guru terbaik di dunia. Mau belajar sama orang Arab, ada banyak para penulis Arab yang membuat sebuah buku dengan judul-judul yang beraneka ragam. Nah, secara tidak langsung ketika kita membaca buku bacaan atau di dalam Islam itu kitab-kitab dari para ulama, itu kita niatkan kita sedang berguru kepada penulis tersebut. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah dari para penulisnya, berkah dari guru-guru terbaik di dunia ya. Jadi baca dengan cermat ya. Nah, nanti setelah dibaca dengan cermat, kalian perhatikan kembali paragraf pertama dan kedua. Kita coba cari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian coba perhatikan kembali di paragraf pertama dan kedua. Kita lihat paragraf pertama, kita coba mencari mana gagasan pokok dan mana gagasan. Paragraf pertama misalkan, gagasan pokoknya nanti ditulis. Kan tadi udah ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga di kampung Babakan. Apa kok nggak sama persis dengan kalimatnya? Ya, bisa sama, bisa sedikit berbeda. Kalau gagasan pokok kecuali kalimat pokok. Kalau kalimat berarti harus identik dengan sama kalimatnya. Kalau gagasan tidak serupa tapi sebenarnya sama ya, tidak sama persis maksudnya. Ada penambahan sedikit-sedikit ya. Nah, berikutnya gagasan pendukungnya yang mana? Berarti kalimat-kalimat yang tidak masuk gagasan pokok. Karena di paragraf 1 itu ada berapa kalimat? Ada 6 kalimat. Nah, berarti kalimat pertama gagasan pokok dan sisanya adalah gagasan pendukung. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat seperti ini kalian bisa mengerti dan secara bertanggung jawab kalian mengerjakan tugasnya ya.
dari bacaan tersebut ada yang berpendapat, wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Ya kalau diperhatikan, ternyata kebudayaan Indonesia itu sangat banyak macamnya, beragam sekali. Nah, apa sih yang menyebabkan semua ada perbedaan seperti itu? Nah, ini ada penjelasannya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura. Tentunya budaya juga berbeda. Budaya Sunda, budaya Jawa, budaya dengan budaya Madura, atau budaya Sunda dengan budaya suku bangsa Aceh berbeda ya, dari pakaian adatnya, kebudayaannya, seninya. Tapi keberagaman tersebut tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi ada orang Sunda dengan orang Jawa, oh kamu orang Jawa, aku mau orang Sunda. Nah, kalau kita mengerti, tentunya itu adalah keberagaman yang memang ada di Indonesia, tetapi bukan menonjolkan perbedaannya ketika kita berbicara persaudaraan sebangsa dan setanah air, karena sama-sama dalam wadah NKRI. Nah, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Jadi memang Indonesia dikenal oleh dunia adalah negara yang memiliki kekayaan. Kekayaan itu kan berarti banyak sekali budayanya, suku bangsanya, dan agama yang berbeda-beda. Nah, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Jadi perbedaan itu adalah rahmat ya, jika kita menyikapinya dengan baik. Jika kita tidak menyikapi dengan baik, maka perbedaan itu bisa menjadi malapetaka. Makanya kita harus terus belajar, terus menambah ilmu dan wawasan, sehingga kita tahu bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri atas keragaman yang Allah anugerahkan. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda. Nah, wujud syukurnya itu saling menghargai, tidak saling membuli, tidak saling mengejek. Ya, baik itu antar suku, suku Sunda dengan suku Jawa, tidak boleh untuk sama-sama merendahkan satu dengan yang lainnya. Suku Sunda merasa lebih baik dengan suku Jawa, atau sebaliknya suku Jawa merasa lebih baik dari suku Sunda. Tidak. Pada dasarnya semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sama, kecuali yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Ya, yang membedakan kita itu mulia dan hina di hadapan Allah bukan latar belakang suku bangsa, tetapi ketakwaannya. Nah, saling menghargai juga antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menghina sesembahan umat yang lain. Rasulullah SAW berdakwah kepada non muslim itu bukan dengan cara menghina sesembahannya, tetapi dengan menampilkan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Bagaimana? Ya dengan memperbaik akhlak. Bahkan Rasulullah itu adalah akhlakul karimah. Jadi Rasulullah akhlaknya baik dan menampilkan dakwah itu dengan akhlak. Bagaimana berkasih sayang, bagaimana menyantuni, bahkan pernah terceritakan menyuapi kakek-kakek
non muslim. Akhirnya terasakan rahmatan lil alaminnya ya. Jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mencela, membuli, menghina ya perbedaan baik antar suku ataupun dengan pemeluk agama yang lainnya. Selain kaya akan budaya, kita lanjutkan. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, ternyata alat musik pun berbeda-beda di Indonesia itu. Nah, berikut adalah contoh-contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Wah, menarik kan ya? Contohnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Nah, kecapi, ada yang pernah melihat kecapi atau mendengarkan suara kecapi atau melihat orang bermain kecapi? Nah, tentunya kalau yang sudah melihat bisa menceritakan kepada teman-teman yang belum melihatnya. Berikutnya angklung yang berasal dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ada saluang, ada seruling kan yang ditiup ya. Nah, di Sumatera Barat mas saluang disebut. Ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Masya Allah, begitu kayaknya Allah menganugerahkan Indonesia dengan keberagamannya. Tentunya kita wajib mensyukurinya. Nah, ini contoh-contoh yang tadi ya, angklung nih digoyang nih. Ini dari Jawa Barat, saluang ditiup, kecapi dipetik, kendang dipukul, tifa juga dipukul. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, ternyata alat-alat musik ini walaupun berbeda cara memainkannya, prinsipnya sama, menghasilkan bunyi, dan bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Pasti ada yang bergetar. Ini senarnya, ini kulitnya, ya. Kalau ini seruling, ada yang bergetar. Dari tiupan-tiupan itu ada yang digetarkan, ada yang bergetar di sini nih, ya, getaran sehingga menghasilkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, berarti disebut sumber bunyi. Ya, alat-alat musik ini sumber bunyi karena menghasilkan bunyi. Dan ingat tadi, bunyi itu hanya bisa di benda padat, cair, dan gas ya. Nah, ini semuanya ada di komponen-komponen bumi yang kita hinggapi, tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, jadi kalau kalian bermain gendang di bulan, kita tahu bulan itu ruang hampa, tidak ada oksigen, tidak ada udara. Nah, jadi nggak akan terdengar suara bunyinya main gendang di bulan. Jadi kayak di mute, nggak ada suaranya. Main kecapi di bulan nggak ada suaranya. Jadi kalau konser di bulan tidak akan ada yang nonton dan nggak ada suaranya ya. Jadi harus hanya bisa merambat di benda padat, cair, dan gas ya. Baik, penjelasan untuk pembelajaran 1 Bapak cukupkan dulu ya. Jadi sekali lagi, jika kalian ada yang lupa, silahkan diputar lagi videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa sedikit membantu dan menjadi wasilah untuk kalian bisa memahami materi pembelajaran, khususnya di pembelajaran 1. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, ayah ibu kalian, kakak adik kalian, saudara-saudara kalian diberikan kesehatan,
di masa pandemi ini tetap semangat belajar, terus berdoa agar ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk diri kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Juga kita doakan untuk kesehatan dan keselamatan kepada saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, yang sakit segera sembuh, yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih bijaksana, lebih semangat lagi untuk belajar walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka untuk belajar lebih maksimal. Demikian anak-anak, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memutar videonya. Jangan lupa kalau ada yang kurang jelas silahkan diputar kembali videonya. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.